Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema bacaan sampingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu dia terbangun pagi ini dengan kata-kata ini tentang kamu dari hatinya. Teman-teman, di tema bacaan sampingan kali ini kita akan cuba menyimak kondisi luar biasa yang dialami oleh seseorang yang kamu cintai sejurus terbangun dari tidurnya pagi ini. Apakah yang terjadi sehingga hadir kata-kata ini dari hatinya tentang kamu? Apakah dia barusan tadi terbangun dari sebuah mimpi yang indah? Okey guys, sebelum saya teruskan, perlu saya terapkan, journal reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi kamu. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan mulakan dan kita akan cuba mengecek ya energi seseorang ini di pagi hari ini. Apakah yang terjadi pagi ini sehingga hadir ya kata-kata ini dari hatinya tentang kamu? Kita akan lihatkan di sini. Siapakah dia? Seseorang yang terbangun dari tidurnya pagi ini diiringi dengan kata-kata tentang kamu di hatinya. Apakah yang terjadi ketika dia bangun dari tidurnya pagi ini sehingga wujud ya kata-kata ini yang hadir dari hatinya tentang kamu? Nah, siapakah orang ini? Oh, happy squirrel. Teman-teman, kelihatan seperti ketika terbangun dari tidur pagi ini ya, dia senyum-senyum sendiri. Nah, ini menurut ya, kartu pertama yang hadir pagi ini teman-teman ya. Kamu boleh lihatkan saja kepada gambar ini ya, tersenyum riang, so happy ya, waking up from sleep, terbangun dari tidurnya dan merasakan begitu bahagia dan riang ya, senyum-senyum sendiri, seolah-olah mengecapi sebuah kebahagiaan ya, mungkin ya, berlandaskan sebuah mimpi yang indah yang sedang dia alami malam tadi. Nah, begitu ya. Kartu ini sepertinya keluar begitu tepat sekali ya, kartu yang pertama yang mengindikasikan perasaan yang cukup bahagia. Okey teman-teman, dia bangun pagi ini dengan perasaan yang senyum-senyum sendiri. Nah, kita akan cuba lihatkan ya, apa yang terjadi ya. Siapakah orang ini yang terbangun dari tidurnya pagi ini, diiringi dengan kata-kata tentang kamu di hatinya. Nah, kartu pertama sudah mengindikasikan ya, perasaan yang very happy, yang cukup bahagia. Nah, teman-teman, orang ini memang seseorang yang mengalami keterpurukan keuangan sebenarnya ya. Tetapi dia bangun pagi tadi dengan perasaan yang cukup bahagia ketika mungkin memimpikan kamu. Nah, tetapi pada waktu yang sama teman-teman, walaupun dia mungkin seorang yang mengalami masalah keterpurukan keuangan, saya menangkap seperti ketika dia bangun senyum-senyum sendiri pagi ini ya, kelihatan seperti pada waktu yang sama teman-teman ya, dia kelihatan seperti kesendirian ya, kesepian. Nah, walaupun dia bangun tidur dengan perasaan yang cukup happy, tetapi dia merasakan seolah-olah sukar ya untuk menyingkirkan perasaan kesepian itu. Tiba-tiba saya menarik energi yang agak berbeza ya. Orang ini mungkin tinggal bersendirian, ataupun mungkin ahli keluarganya travelling, atau dia terpaksa ya berada agak jauh dengan keluarganya, dan dia seorang yang mungkin ya, entah kenapa saya menarik energi ini ya, seorang yang sering tinggal bersendirian. Jikalau dia bangun dari tidur pagi ini ya dengan sebuah mimpi yang indah, dia tidak dapat menyingkirkan perasaan kesepian ini. Seolah-olah ya, walaupun terbangun daripada mimpi yang indah, dia sedar dia masih kesepian, keseorangan. Nah, mungkin ada beberapa di antara dia yang tinggal seorang diri. Seperti itu ya, yang mungkin keluarganya berjauhan ya, mungkin detik ini berjauhan dengan pasangan, jikalau ada pasangan ya, ataupun jikalau dia seorang single, janda atau duda, sering bangun pagi dengan mimpi yang begitu indah, tetapi hakikatnya dia kesendirian. Nah, seperti itu. Beberapa di antara dia detik ini ya, mungkin ya mengalami keterpurukan dari segi keuangan.
Ya benar teman-teman ya, speaking of being alone ya, kamu lihat kartu ini ya. Dia memang seorang yang cenderung menarik diri, cenderung seperti tidak suka diganggu, seseorang yang mencari solusi dalam hidupnya. Nah, jika ada masalah yang berkaitan dengan keuangan ataupun sesuatu yang perlu diselesaikan, dia seperti mencari jalannya sendiri. Orangnya bersendirian, tidak mengandalkan orang lain, mengandalkan pikirannya sendiri ya untuk mencari cara. Beberapa di antara dia di sini merupakan orang yang agak tradisional, old soul ya, mungkin seorang yang sepantaran atau jauh lebih tua dari kamu, tetapi orang ini mempunyai kematangan emosi. Dia sangat suka menyendiri teman-teman ya. Maka dari tadi saya menangkap seseorang yang bangun tidur, begitu bahagia dengan mimpi yang indah, tetapi hakikatnya di pagi ini dia sedar ini energi yang sukar untuk ditepiskan ya. Dia masih lagi bersendirian. Nah, mungkin dia tersenyum riang kerana mimpi yang indah itu. Tetapi hakikatnya the fact remains, ketika dia bangun pagi tadi dia keseorangan ya. Kita akan lihat lagi. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, mungkin sedang mendiamkan kamu, sedikit komunikasi atau langsung ya tidak berkomunikasi. Tetapi orang ini ya, ketika dia merasakan kesepian ini ya, kebelakangan ini dia seolah-olah ingin mencari cara untuk mendapatkan kembali perhatian kamu, agar kamu berikan perhatian, mengabari si dia, dan dia mencari cara agar kamu notice ya, kamu akan mengambil ataupun memberi perhatian kepada dirinya. Nah, seperti itu ya, Knight of Sword. Orangnya cukup impulsif teman-teman ya. Ketika apa yang dia pikirkan, itu yang akan dia utarakan. Orangnya very impulsif, ada kalanya sedikit kurang sabaran. Nah, orang ini agak direct teman-teman ya, spontan dan cukup secara langsung. Jikalau dia ada perkara yang ingin dia ungkapkan secara langsung ya, dia akan mengungkapkan directly daripada buah pikirannya. Ada kalanya mungkin ada kata-kata yang tidak dipertimbangkan ya, kerana orang ini memang agak lurus ya, so impulsif, dan ada kalanya mungkin cenderung ya tanpa sengaja menyakiti hati kamu. Tetapi orang ini berjiwa pejuang. Jikalau dia ingin memperjuangkan kamu, dia akan lakukan itu. Nah, detik ini teman-teman, Knight of Sword bersebelahan dengan The Hermit. Dia merasakan kalian ini sudah lama ya, diam-diaman. Sudah lama tidak mengabari satu sama lainnya, dan wujud keinginan di hati untuk seperti ya, mungkin mencari cara memulakan sebuah komunikasi dengan kamu. Banyak yang ingin dia ceritakan berkaitan dengan kehidupan sehariannya, kondisi keuangannya, mungkin ya ada perkara yang ingin dia ceritakan kepada kamu. Tetapi dengan kehadiran The Hermit sebagai kartu di tengah teman-teman ya, terlihat dengan begitu jelas ya, kalian sedang menarik diri, ada yang diam-diaman, tidak bertemu, tidak berkomunikasi, maka terlintas di hatinya untuk berkomunikasi dengan kamu ya, berlandaskan perasaan yang cukup bahagia ketika dia bangun pagi ini. Tergerak ya, bersemangat kembali untuk seperti mengabari kamu atau memulakan sebuah komunikasi duluan. Di sini ada Ten of Cups. Teman-teman, orangnya sangat mementingkan ya ikatan keluarga. Orang ini sangat menyayangi kamu ya, sangat mementingkan ikatan keluarga dan sangat menyayangi kamu. Saya menangkap energi si dia ini yang merasakan seperti sesuatu itu missing ya daripada hidupnya. Mungkin dia seorang yang hadir daripada keluarga yang cukup besar, tetapi mungkin masing-masing sudah ada yang bernikah, sudah ada yang keluar dari rumah ini ya, maka dia merasakan walaupun keluarga itu besar, dia sentiasa merasakan terpaksa berjuang sendirian. Nah, mungkin ada indikasi yang memperlihatkan kepada kita ya, beberapa di antara dia ini masih lagi jomblo, mungkin tidak pernah bernikah seperti itu ya, dan dia sangat ingin ya berkeluarga teman-teman. Dia sangat ingin untuk bernikah ya, membina sebuah keluarga yang bahagia, mungkin ya memulakan sebuah keluarga kecil. Nah, jikalau ada kemungkinan di hubungan kalian ini, hubungan yang tidak banyak rintangan dan halangan, memang wujud di hatinya untuk berkeluarga. Tetapi dia seperti, saya tidak tahu teman-teman, ini sesuatu yang dia benar-benar inginkan ya, atau mungkin ada sedikit indikasi di sini yang memperlihatkan kepada saya, orang ini mungkin pasangan sah kamu sendiri ya. Dia sangat sayangkan keluarga, sangat sayangkan orang tua, sangat sayangkan adik-beradiknya, sangat menyukai kanak-kanak kecil. Seseorang yang berjiwa penyayang, seseorang yang ingin berdamai dengan situasi. Saya tidak tahu mengapa tiba-tiba saya menangkap ada sedikit energi daripada dia ini ya, yang mungkin sedang ada sedikit pertelingkahan dengan keluarganya. Saya tidak tahu dengan khususnya dengan siapa teman-teman ya, mungkin adik-beradik, dengan orang tua, ada sesuatu yang
doesn't sit right, like tak tahu teman-teman ya, sesuatu yang membuatkan dia menarik diri. Mungkin ada pertengkaran kecil seperti itu ya. Bottom of the deck, Six of Pentacles. Dia seorang yang dermawan, orangnya penyayang, orangnya suka memberi, suka membantu ya. Dan jikalau kamu memberikan dia sesuatu, dia akan pastikan jikalau berkesempatan, dia pasti akan memulangkan atau cuba membayar balik ya jasa baik kamu. Orang ini orang yang tahu bagaimana untuk mengimbangi sebuah perhubungan itu dengan baik. Nah, begitu teman-teman ya. Okey, kita akan ke tema teman-teman. Apakah kamu hadir di mimpinya semalam? Mengapakah dia kelihatan senyum-senyum seperti ini pagi ini? Apakah benar ya, kamu hadir di mimpinya semalam sehingga membuatkan dia senyum-senyum sendiri di pagi ini? Kita cuba lihatkan. Wow, Nine of Pentacles. Ya, benar teman-teman ya. Apa yang sedang dia mimpikan adalah kemandirian kamu. Sebenarnya dia sangat happy ya ketika dapat merasakan yang hidup kamu ada kemajuan. Semakin mandiri, semakin berhasil ya. Tetapi pada waktu yang sama, ketika hadirnya ya kartu ini kartu kesempurnaan teman-teman, kelimpahan. Dia memimpikan sesuatu yang cukup indah yang juga ada kaitannya dengan kamu. Nah, the original Rider-Waite Tarot deck ya teman-teman ya, akan ada seorang wanita di sini yang ditemani dengan seekor burung yang cantik. Di kartu ini juga tidak kurangnya ada sepohon pokok ya yang juga ditemani ada seekor burung yang bertenggek di sini teman-teman ya, yang mengindikasikan ketika keuangan merupakan fokus utama si dia untuk mengejar sebuah kesempurnaan, dia mulai merasakan yang kamu ini semakin sempurna hidup kamu ke depannya. Kamu semakin mandiri, semakin tidak mengandalkan emosi kamu dengan orang lain, kamu semakin berjaya. Dan dia happy, dia sangat happy ketika adanya kemajuan di hidup kamu. Ini mungkin juga berkat daripada doanya, tetapi dengan kehadiran kartu ini, yang membuatkan sesuatu yang kurang di sini teman-teman ya adalah ketika kamu semakin mandiri, semakin achieving your freedom ya, kamu semakin tidak mengandalkan emosi kamu kepada dia ataupun orang lain. Ini membuatkan dia merasakan cukup bersendirian. Kamu seperti tidak lagi ya perlu terlalu berharapkan ya si dia ini. Ketika dia memimpikan kamu ya, kamu baik-baik saja. Kondisi kamu semakin membaik. Penghasilan kamu juga semakin berjaya, semakin berhasil, semakin mandiri. Sebenarnya dia sangat bahagia. Dia tumpang gembira dengan kebahagiaan kamu. Tetapi terlihat dengan jelas ya dengan kehadiran kartu ini, kalian berdua sama-sama sudah saling berjauhan. Seperti dia lakukan kerjanya, kamu lakukan kerja kamu. Terlalu bersikap mandiri, berdiri atas kaki sendiri sehingga tidak memerlukan bantuan atau perhatian orang lain. Nah, gambaran yang dia dapatkan ya di dalam mimpinya, kamu begitu bahagia sendirian dan begitu tidak lagi ya memerlukan dirinya. Maka ini menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita mengapa hadirnya kartu kedua ini. Walaupun dia begitu bahagia ya melihatkan kamu happy, tetapi dia tidak dapat menepis yang dia kini semakin kesendirian, terpaksa berjuang sendiri dan tidak lagi diperhatikan. Maka wujud sebuah keinginan untuk kembali berkomunikasi untuk mendamai ataupun mencapai kebahagiaan ini. Nah, ini seperti sebuah cerita. Nah, di sini teman-teman dia bermimpi yang kamu ini sangat-sangat bahagia detik ini ya. Sesuatu yang turut menggembirakan hatinya, tetapi pada waktu yang sama ini membuatkan kalian berjauhan. Ketika kamu semakin berhasil dan berjaya, kamu tidak lagi begitu mengharapkan orang sekitar kamu ya, termasuklah dirinya. Khususnya seorang wanita teman-teman ya, jikalau seorang lelaki itu berjaya, sangat berjaya ya, dia boleh mendapatkan 10 wanita. Perbedaannya, jikalau seorang wanita sudah berjaya, dia akan menolak 10 jejaka itu. Kebalikan. Saya ulangi ya, jikalau seorang pria sudah mulai berjaya, berhasil, banyak uang, dia boleh menghadirkan 10 orang wanita. Tetapi jikalau wanita itu sudah berjaya dan berhasil, menurut saya ya, wanita itu akan menendang ya, akan menyingkirkan 10 pria itu. Kebalikan energinya. Nah, memang secara alami atau natural ya, memang begitu. Nah, jikalau ini adalah kamu, katakanlah kamu adalah wanita yang menonton. Dia bermimpikan yang kamu ini semakin berhasil dan bahagia, maka memberikan impresi kepada dirinya yang kamu tidak lagi memerlukan dirinya. Nah, jikalau kamu seorang lelaki yang menonton,
Dia merasakan kamu ini semakin berhasil. Di awal hubungan kamu mungkin sangat menginginkan sebuah hubungan jangka panjang, tetapi kamu juga tidak memperjuangkan dan tidak mengekang, memberikan kebebasan. Nah, seperti itu ya. Maka walaupun dia cukup bahagia bangun pagi tadi dengan mimpi yang indah, ada kemajuan di hidup kamu, tetapi dia tidak dapat menyingkirkan kesedihan yang kamu semakin mandiri. Begitu teman-teman ya. Okey, kita cuba lihatkan lagi. Apakah kamu juga turut memimpikan dirinya malam tadi? Apakah kamu juga turut memimpikan dirinya malam tadi? Dia dapat merasakan di hatinya teman-teman ya, yang kamu ini semakin berjaya, semakin berhasil. Wow, di sini ada Page of Cups. Kamu tidak memimpikan dia, ya. Tetapi kamu, beberapa di antara kamu di sini masih lagi seperti mengharapkan ya kepada sebuah keajaiban. Kamu seperti ingin mewujudkan kedamaian, kebahagiaan ya di hubungan kalian ini. Dan kamu orang yang benar-benar sedang cuba untuk mendapatkan perhatian dia. Menurut kamu ya, dia sudah lama mungkin ya kurang berkomunikasi, saling diam-diaman, dan kamu kini seperti mencari cara untuk mungkin ya memberikan dia kejutan-kejutan yang kecil dengan harapan kalian akan berkomunikasi kembali. Nah, keinginan daripada dua belah pihak itu sama, perbedaannya cara ya. Cara itu berbeda. Orang ini lebih mendiamkan. Walaupun ada hasrat untuk berkomunikasi, dia lebih berhati-hati. Kamu di sini sedikit nakal ya. Kamu akan menggunakan pelbagai cara untuk mendapatkan perhatiannya kembali. Di sini teman-teman ya, ada kalanya kamu juga seperti udah agak bosan ya, kerana kamu merasakan sudah beberapa kali kamu mencuba, tetapi sepertinya balik-balik ya, hubungan kalian itu begitu sahaja. Nah, kini saya menangkap energi kamu yang lebih ya, mendekatkan diri kepada keluarga, anak-anak ya. Walaupun beberapa di antara kamu di sini masih mengharapkan si dia. Belum melepaskan sepenuhnya, dan seperti kedepannya nanti, nah, jikalau kamu detik ini sedang mendiamkan dia, maksud saya, kedepannya nanti kamu bakalan memberikan dia kejutan. Ini sesuatu yang sudah kamu rencanakan, tetapi kamu tidak mahu bertindak detik ini. You waiting for the right time, the right moment ya, untuk memberikan dia kejutan ini. Supaya dia sedar ya yang kamu sebenarnya tidak melupakan dia, cuma kamu mungkin saja ya mendiamkan, lebih memfokuskan ke arah keluarga kamu ya, anak-anak kamu. Jikalau kamu single, lebih memfokuskan ke arah pekerjaan kamu, diri kamu sendiri. Tetapi kamu tidak pernah berganjak, tidak melupakan dia. Masih ada seperti mengharapkan sebuah keajaiban daripada hubungan ini. Bottom of the deck, Judgment. Wow. Sepertinya terlihat dengan jelas teman-teman ya, berlandaskan mimpi yang dia dapatkan semalam ya, sepertinya akan ada peluang, akan ada kesempatan ya di hubungan kalian. Nah, sekurang-kurangnya ketika dia bangun pagi tadi, berlandaskan mimpi yang membuatkan dia ya senyum-senyum sendiri, memberikan dia kesempatan, harapan bahawa mungkin akan ada kesempatan di hubungan ini ke depannya. Orang ini ingin memperbaiki diri untuk kamu ya. Dia merasakan seperti alam semesta memberikan dia sebuah kesempatan yang baru untuk memperbaiki hubungan kalian, dan dia seperti benar-benar ya setelah lama memikir memutuskan why not ya untuk memberikan hubungan ini kesempatan yang baru. Dengan kehadiran Judgment ini juga, ini menjelaskan teman-teman mengapakah dia termimpikan kamu ya malam semalam. Kerana hati kalian ini saling memanggil. Ada koneksi di antara kalian ya, khususnya koneksi past life relationship. Maka ini seperti sebuah karma atau takdir pertemuan untuk kalian ya, yang agak sukar untuk dilepaskan. Menurut semesta, kesempatan akan diberikan kepada kalian. Seperti itu ya. Orangnya teman-teman ya, orang yang penuh dengan perhitungan. Orang yang pandai ataupun bijak memikir sebelum mencapai sebuah keputusan. Nah, kini dengan kehadiran kartu ini, sebuah keputusan sudah diambil untuk dia merebutkan peluang yang ada, memperbaiki hubungan dengan kamu. Okey teman-teman, kita gunakan kartu yang sama ya, dan kita cuba lihatkan di sini. Apakah yang benar-benar terjadi semalam sewaktu dia tidur, sehingga wujud mimpi yang indah ini ya? Apakah yang terjadi sewaktu dia tidur semalam? Kita cuba lihatkan ya, apakah mungkin ada perkara-perkara yang dia fikirkan ya sebelum dia terlelap sehingga wujudnya mimpi yang indah ini. Apa yang benar-benar terjadi sewaktu dia tidur semalam?
Okey teman-teman, sebelum dia tidur semalam, dia memang memikirkan keuangannya. Bagaimanakah untuk memperbaiki keuangannya untuk mengimpresi kamu. Ini jelas terlihat ya. Dan dia merasakan pencapaian dari segi penghasilan. Penghasilan itu ada, tetap ya, stabil tetapi agak slow. Nah, orang ini sedang berusaha memikirkan bagaimanakah untuk memperbaiki kondisi keuangannya untuk mengimpresi kamu. Trying to impress you. Menurut si dia, nah khususnya jikalau dia seorang lelaki yang kita bincangkan ya, apatah lagi jikalau dia seorang lelaki, ini penting. Ini cukup penting. Jikalau dia wanita, ini juga cukup penting. Tetapi lebih penting kepada seorang pria. Kestabilan itu penting untuk memperlihatkan ya, hero instingnya. Untuk men-trigger hero instingnya. Kestabilan itu cukup penting teman-teman ya. Tanpa uang, sukar untuk membahagiakan kamu. Dan sebelum dia terlena semalam, dia memikirkan mengapakah penghasilannya begitu slow. It's steady, stabil, tetapi agak perlahan. Bergerak agak perlahan, teman-teman ya. Kita lihat lagi apa yang dia fikirkan sebelum dia tidur semalam. Di sini teman-teman ya, dia turut memikirkan kamu. Selain daripada memikirkan kondisi keuangan, ini ada kaitan dengan kamu juga. Dia sukar melepaskan pikirannya daripada kamu. Sebenarnya orang ini sudah lama ingin berkomunikasi, ingin datang lagi mencari kamu, tetapi mungkin kerana penghasilannya agak perlahan. Nah, ini menghambat pergerakan dia ke arah kamu. Ketika tertunda-tunda untuk mencari kamu, pikirannya tidak dapat lepas daripada memikirkan kamu. Nah, ini menjelaskan mengapa kamu sehingga terbawa ke dalam mimpi. Orang ini sebenarnya cukup nyaman dengan kamu. Ya, dia ada ketulusan cinta daripada hatinya untuk kamu. Tetapi dia tidak mahu terus-terusan mengandalkan kamu dari segi keuangan. Nah, ketika dia merasakan ya pendapatannya agak slow dan dia juga turut begitu runsing ya, risau memikirkannya kondisi keuangannya. Nah, benar ya, beban berat teman-teman. Beberapa di antara dia di sini mungkin ya perlu memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak, orang tua ya. Mungkin keluarganya sangat mengandalkan dia, mungkin tulang punggung keluarga. Maka jikalau penghasilan itu slow ya, ini bukan saja akan menghambat demi memenuhi kebutuhan keluarga, ini juga akan menghambat pergerakannya ke kamu. Maaf ya teman-teman, pagi ini saya agak kelelahan sebenarnya kerana saya tidak cukup tidur semalam ya. So what happened here is that dia merasakan seperti ketika sebelum dia tidur ya, ada beban ya, ada beban di hatinya. Bagaimanakah dia dapat seperti memenuhi ya keperluan orang keluarganya, orang sekitarnya, dan bagaimanakah dia dapat menstabilkan dirinya khususnya dari segi keuangan untuk meyakinkan kamu lagi. Kamu tahu mengapa ini satu beban? Kerana orang ini ya, ciri-cirinya juga ya, dia suka mendahulukan kamu. Dia amat mementingkan ya kebahagiaan kamu, mendahulukan kamu, keluarganya ketimbang dirinya sendiri. Kerana menurut si dia, jikalau dia gagal membahagiakan keluarganya, dia gagal membahagiakan kamu, dia tidak pernah akan berjaya membahagiakan dirinya. Walaupun beban itu berat, dia tetap ingin memenuhi ya kebutuhan orang tuanya, anak-anaknya, keluarga, dirinya sendiri. Sering kepikiran terus. Saya menangkap energi dia yang cukup kelelahan, kepenatan ya, sebelum dia melelapkan matanya malam tadi. Banyak kepikiran terus ya tentang mendapatkan penghasilan yang stabil, dan dia merasakan ini juga merupakan penghambat kepada apa yang ingin dia kejar terhadap kamu. Mungkin contohnya ingin bernikah, uangnya belum mencukupi, seperti itu ya. Nah, benar kan teman-teman? Impossible ya tidak memikirkan kamu di sini. The Lovers bersebelahan dengan Ten of Wands, dia memang memikirkan kamu. Nah, kartu-kartu ini tidak pernah berbohong ya. Nah, kamu lihat sendiri. Dan semesta menemukan kalian ya, menyatukan kalian, membuatkan kalian ini terhubung. Sewaktu tidur di waktu malam, kalian akan terhubung, terkoneksi. Energi ular ini menunjukkannya sukar untuk melepaskan. Ular ini menghala ke arah si dia. Saya lebih menangkap dia ini ya, mungkin orangnya jual mahal ya, orangnya ego. Tetapi sebenarnya, hakikatnya, dia lebih sukar melepaskan kamu ketimbang kamu melepaskan dia. Tetapi menurut kamu, kebalikan. This is where you are wrong. Sebenarnya teman-teman ya, ketika kita kelihatan mengejar orang yang kita cintai, little that we know, tanpa kita sedari, walaupun energi mengejar itu mungkin di pihak kita, begitu ya, tanpa kita sedari, orang yang tidak mengejar sebenarnya adalah orang yang sukar melepaskan
maka mereka tidak mahu mengejar. Itu psikologinya. Nah, di sini ular ini menghala ke sebelah kiri yang mengindikasikan dia lebih melekat kepada kamu. Jikalau khususnya detik ini mungkin kamu mengurangi komunikasi, mengurangi kabar berita, mungkin tidak ada pertemuan. Ini membuatkan dia mulai memikirkan kamu. Maka ini menjelaskan mengapakah kamu hadir di mimpinya malam tadi. Semesta juga agak nakal sebenarnya, seolah-olah menghadirkan kamu, memberikan dia peringatan yang kamu masih lagi wujud yang dia perlu memikirkan hubungan ini. Tetapi dengan kehadiran The Lovers, saya menangkap energinya yang cuba menepis energi kamu malam tadi. Dia cuba tidak mahu terlalu memikirkan kamu kerana ini mungkin sangat membebankan dia. Kamu tahu kenapa? Bersebelahan dengan Ten of Wands. Jikalau dia merindukan kamu, ini membuatkan dia kepikiran terus. Beside got Eight of Swords. Maka dia cuba menepis walaupun dalam kelelahan memikirkan kondisi keuangannya sebelum dia melelapkan mata. Dia juga cuba menyingkirkan kamu. Tidak mahu bercampur aduk energinya memikirkan keuangan, memikirkan kamu. Tetapi apa yang terjadi ketika dia cuba menepis energi kamu yang ketarik lagi. Nah, ini kenapa? Ini adalah kerana semesta menyatukan kalian. Ular ini menghala ke si dia yang mengindikasikan dia lebih sukar dia lebih melekat ke arah kamu. Saling memikirkan. Nah, kamu lihat di sini Seven of Pentacles. Walaupun dia menanti, walaupun dia menunda agar hasilnya sempurna. Kamu tahu apa masalah orang ini? Lihatkan saja di kartu ini, teman-teman. Dia terlalu fokus kepada penghasilan di pokok-pokok di pohon ini tetapi dia terlalu cenderung memfokuskan ke arah ini sehingga terlupa ada satu yang terjatuh di belakangnya. Off focus. Ini mengindikasikan semakin dia ingin menyingkir energi kamu akan masuk lagi. Ketika dia semakin ingin menunda kamu, ini yang di belakang ini tetap ada. Ini yang tidak dia fokuskan. Dia hanya fokuskan apa yang berada di pohon-pohon ini. Orang ini penuh dengan perencanaan, penuh dengan cara memikirnya sehingga dia kelelahan. Dia sentiasa merasakan, teman-teman, penghasilan itu tidak pernah mencukupi. Dia merasakan seolah-olah apa pun yang dia dapatkan itu tidak pernah mencukupi untuk membahagiakan kamu. Maka ini yang membuatkan dia pusing, teman-teman. Terlalu memfokuskan apa yang di depan sehingga dia abaikan apa yang di belakang. Nah, our mind work this way. Ketika kita cuba mengabaikan akal kita, teman-teman, ataupun brain kita, otak kita ini, ketika kita mengabaikan sesuatu, it works in a very funny way. Itu yang akan masuk ke dalam alam sedar kita atau alam bawah sedar kita. Sesuatu yang dia ketepikan. Ketika dia cuba ketepikan kamu, ini yang membuatkan, ini kartu ini menjelaskan mengapa kamu mampu masuk ke dalam mimpinya. Semakin ingin dia tidak fokuskan, itu yang masuk. Bukan ini yang masuk, bukan ini yang di depan, yang masuk ke dalam pikirannya. Ini tidak akan masuk kerana ini dapat dilihat dengan jelas. Ini yang akan masuk kerana ini yang tidak dia fokuskan. This is how our mind work. Ini sedikit sukar sebenarnya untuk saya jelaskan. Kamu perlu banyak membaca, teman-teman, perlu banyak membaca menimba ilmu pengetahuan, maka kamu akan memahami apa yang cuba saya jelaskan di sini. Maka ini menjelaskan mengapa kamu masuk lagi dan lagi ke dalam mimpinya. Jelas terlihat daripada kartu-kartu ini dia dibebani dengan pikiran tentang keuangan malam tadi. Dan dia cuba tidak mencampur adukkan energi kamu dan masalah keuangannya. Tetapi apa yang terjadi? Energi money itu tidak masuk. Energi kamu yang masuk. Kerana dia sangat fokuskan kepada penghasilan, maka dia cuba menyingkirkan sesuatu yang menurut dia jangan dicampur adukkan. Tetapi apa yang terjadi bersebelahan dengan The Lovers? Semesta menemukan kalian, mengkoneksikan kalian lagi. Dia sengaja tidak mahu memikirkan kamu kerana ini akan membebankan dia. Sudahlah memikirkan kondisi keuangan, perlu lagi memikirkan kamu. Maka dia perlu memilih, pikirkan uang atau pikirkan kamu. Kamu nanti-nantilah. Nah, begitu. Ini yang terjadi semalam. Ketika dia menepis energi kamu memikirkan kondisi keuangan, apa yang masuk ke dalam mimpinya bukan uang-uang ini, kamu. Saya harap jelas teman-teman Okey, di sini Nine of Cups.
benar-benar bermimpi semalam teman-teman ya. Ini kartu yang mengindikasikan mimpi ini benar-benar terjadi semalam ketika dia least expected. Dia memang kalau boleh tidak mahu memfokuskan energi kamu, dia cuma memikir, lebih mengarahkan fokus dan pikirannya ke arah keuangan, tetapi apa yang memasuki pikiran dia semalam adalah mimpi tentang kamu. Nah, walaupun begitu ya, yang terjadinya kebalikan, bukan tentang keuangan. Dia bangun pagi tadi senyum-senyum sendiri. Kedua-dua kartu di pihaknya, Nine of Pentacles, Nine of Cups, memperlihatkan fulfillment. Angka 9 adalah angka yang memenuhi kepenuhan. Ya, kepenuhan emosi, kepenuhan ataupun satisfaction card yang memberikan dia kepuasan emosi. Dia senyum-senyum sendiri, sangat bahagia dengan mimpi yang memasuki mindanya malam tadi. Nah, walaupun ini bukan berkaitan dengan keuangan, it's okay. Mungkin ada mimpi indah tentang kamu yang membuatkan dia sangat bahagia pagi ini. Tetapi, hakikatnya ketika dia bangun, dia masih kesepian, seorang diri. Mungkin ketika dia bangun, keluarganya tidak ada berdekatan dengan dirinya, atau orang ini mungkin tinggal sendirian ya. Hakikatnya teman-teman, ketika dia bangun tidur pagi tadi, dia masih kesendirian. Ini benar-benar membuatkan dia semakin memikirkan kamu. Mengapakah ini hanya terjadi di dalam sebuah mimpi? Why not? It's a real thing ya, begitu. Di sini kamu masih menanti-nanti sebuah kabar berita, dan jikalau tidak ada kabar berita daripada dia, kamu mungkin akan cuba menghubungi. Tetapi saya menangkap energi kamu yang bakalan memberikan kejutan, mungkin sudah merencanakan sebuah pertemuan, selebrasi, tetapi kamu menantikan momen yang tepat. Kerana di sini saya merasakan kamu baik-baik saja, mungkin sedang sibuk melakukan tugas ataupun rutinitas seharian kamu. Seperti itu ya. Nah, keluarga teman-teman sama ada kamu atau dia yang sedang fokuskan ke arah keluarga. Orang ini mungkin hadir daripada keluarga yang cukup besar Nah, sekali lagi dengan kehadiran Ten of Pentacles ini mengindikasikan ikatan di antara kalian. Koneksi ikatan yang cukup kuat Orang ini sentiasa seperti ingin menjadikan kamu bagian daripada keluarganya atau sudah menganggap kamu bagian daripada keluarganya. Okey guys, kita akan lihat lagi Apakah kata-kata yang hadir berlandaskan mimpi yang dia dapatkan semalam? Kata-kata apakah yang hadir di hatinya tentang kamu pagi ini? Okey guys, kita cuba tenangkan fikiran Apa pun yang hadir melalui kata-kata dari hatinya, kita dengarkan saja. Sama ada bunyinya positif ataupun negatif, kita perlu tahu begini teman-teman, yang positif jadikan hiburan, yang negatif jadikan peringatan. Mungkin ada hint-hint signal daripada dia yang mungkin dia ingin kamu lakukan sesuatu, atau dia mungkin cuba mengekspresikan sesuatu yang tidak dia lakukan untuk kamu, maka kamu hadir ke dalam mimpinya. Seperti itu kita cuba perhatikan. Apakah kata-kata yang hadir berlandaskan mimpinya semalam? Kata-kata yang hadir secara langsung dari hatinya ke kamu pagi ini. I get scared for being honest with you. Nah, ini teman-teman seseorang yang sangat-sangat takut untuk bersikap jujur dengan kamu. Khususnya jikalau ini ada kaitan dengan sesuatu yang ingin dia ekspresikan dari perasaannya. Dia gemuruh. Orang ini mungkin ada beberapa yang menyangkal, yang mendiamkan apa yang dirasakan untuk kamu. Saya tidak tahu kenapa teman-teman tetapi mungkin sama ada dia merasakan begitu takut, mungkin ada kaitan dengan kondisi keuangannya yang tidak stabil, atau kerana kartu ini berdekatan dengan pihak kamu, kamu mungkin not available. Maka untuk dia bersikap berterus terang mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada kamu, dia memikirkan mungkin kamu not available, ataupun ada kondisi yang berkaitan dengan kondisi keuangannya yang membuatkan dia menghambat apa yang ingin dia terus terang beritahu kamu dari hatinya. Orang ini mungkin menutupi atau menyangkal perasaannya sehinggalah detik ini. I wish you would knock on my door. Wow, ini begitu hebat sekali ketika dia memimpikan kamu semalam teman-teman kepikiran kamu terus. Atasnya ada Eight of Swords Dia begitu seperti mengimajinasikan, membayangkan kamu benar-benar menaiki mobil, motosikal kamu, apa saja pergi ke rumahnya, pergi ke depan pintu rumahnya dan mengetuk.
Dia seperti mengimajinasikan ini ya. I wish you would knock on my door. Nah, ini menguatkan lagi ya energi seseorang yang mungkin ya berjauhan dengan keluarga, energi seseorang yang benar-benar tinggal sendirian. Mungkin juga posisinya ya sudah biasa tinggal sendirian begini lama ya, membuatkan dia benar-benar merasakan tidak ada dukungan, tidak ada keluarga terdekat. Nobody cares, begitu ya. Dia merasakan cukup kesepian sehingga sanggup mengimajinasikan yang kamu datang mengetuk pintu depan ya, pintu rumahnya. Ketika mendengarkan ketukan itu, kamu tahu teman-teman, secara psikologinya it helps a lot. It helps a lot that someone actually came ya. It helps a lot to know ada orang yang datang ya, memberikan kamu perhatian itu. Nah, walaupun bunyinya hanyalah ketukan pintu, ini mengindikasikan jiwanya yang benar-benar kekosongan, kesepian, tidak ada orang yang benar-benar peduli. Maka kamu masuk ke dalam pikiran dan juga alam bawah sadarnya, membuatkan dia termimpikan kamu semalam. Ini juga mengindikasikan kamu adalah orang yang dia inginkan, bukan orang lain. Ini sebenarnya agak sedih ya, ingin berterus terang dengan kamu akan perasaannya kerana kepikiran terus. Tetapi mungkin isu keuangan menghambat ya, dia tidak yakin. Dengan tidak ada kestabilan keuangan, siapalah dia untuk datang menawarkan cintanya kepada kamu. Dalam waktu kesepian, keheningan seperti ini, jiwa yang benar-benar kekosongan tidak diperhatikan, dia benar-benar mengimajinasikan ada orang mengetuk pintu rumahnya semalam. Ini yang ingin dia katakan kepada kamu pagi ini. I'm working on myself each day so I can come back to you. Kamu tahu orang ini tahu diri. Dia sedar teman-teman, dia banyak membebankan kamu. Mungkin kamu di sini banyak membelikan dia sesuatu, mendukung habis keuangan kamu, membantu dia dari segi keuangan. Dia tahu diri, dia sedar diri, dan dia benar-benar berusaha setiap hari. I'm working on myself each day so I can come back to you. Nah, benar apa yang saya katakan di permulaan bacaan ini. Dia benar-benar gigih berusaha, ingin memberikan kamu ya masa depan yang baik, supaya dia dapat kestabilan, keyakinan untuk datang mengejar kamu lagi, melanjutkan hubungan ini. Kerana detik ini saya menangkap ya, energi keuangan itu yang menghambat keyakinan dia untuk mengejar kamu. I remember how we used to laugh and talk for hours about everything. Miss you. Wow, ini benar-benar menyentuh hati ya. Dia masih mengingati bagaimana kalian ketawa bersama, bercanda bersama, berbual ya, berjam-jam lamanya tentang segala-galanya. Dan dia kini ya mulai merindukan kamu. Orang ini memutar-mutar kembali ya perbualan di antara kalian. Kartu di atasnya The Lovers, governed by Mercury, planet Mercury yang mengindikasikan communication planet teman-teman ya. Planet Mercury ini adalah planet berkomunikasi. Ini cukup sinkron. Ini yang berada berputar-putar di pikirannya. Ketika dia memutar kembali memikirkan kamu, dia akan memikirkannya bagaimana kalian meluangkan waktu bercanda, berbual begitu panjang sekali ya. Ada yang ketawa. Segala-gala sesuatu ini yang berputar di pikirannya bukan saja mengkoneksikan energi kalian, tetapi membuatkan dia merindukan kamu. Nah, ini menerangkannya, menjelaskan mengapa dia bangun pagi tadi senyum-senyum sendiri. Kita lihat lagi teman-teman ya. The universe is fighting for our soul to be together. Wow, ini begitu sinkron dengan apa yang sudah saya jelaskan ya di awal pembacaan ini. Nah, ini teman-teman, The Lovers ini ada angel, ada malaikat yang menyatukan kalian. Kamu lihat di sini teman-teman, the universe is fighting for our soul to be together. Walaupun kalian mungkin ya berjauhan ya, tidak berkomunikasi atau sedikit komunikasi, seolah-olah alam semesta sentiasa ya menghantar signal agar kalian ini dilekatkan lagi, disatukan lagi, energi yang terkoneksi. Ini yang ingin dia jelaskan kepada kamu pagi ini. Kita lihat lagi ya. I hurt myself by letting you go. Kamu tahu teman-teman, setiap detik yang berlalu, ketika dia mengenang yang dia harus ataupun sudah melepaskan kamu ya, sama ada harus atau sudah melepaskan kamu, detik itu sangat menyakitkan hatinya. Energi ini berat ya. Ketika saya memegang kartu ini, energi ini berat. Orang ini menyalahkan dirinya dan berterusan menyalahkan dirinya sehinggalah detik ini. Maka ini mengindikasikan seseorang yang sudah lama meninggalkan kamu.
mungkin sudah bertahun-tahun, dan energi ini tetap berjalan. Setiap kali, setiap detik yang datang mengingatkan dia bagaimana dia melepaskan kamu, ini sangat menyakiti dirinya. Kerana hakikatnya berbalik kepada back to one, kartu yang pertama ini. Nah, kalian lihatkan ya, kartu yang pertama ini dengan kartu yang terakhir ya, berwarna abu-abu asap, tidak berapi. I get scared for being honest with you. Ini menjelaskan kartu yang terakhir. Mengapakah dia terpaksa melepaskan kamu atau bercadang untuk melepaskan kamu? Kerana dia sangat takut untuk bersikap jujur akan perasaannya kepada kamu. Ada ungkapan kebenaran ya, berlandaskan mimpinya semalam yang hadir daripada hatinya untuk diungkapkan ke kamu hari ini. Nah, ini kata-kata yang hadir. I hurt myself by letting you go. Jikalau ini keputusan yang dia ambil untuk melepaskan kamu atau sudah dilepaskan, setiap kali, setiap detik, perkara ini diingatkan kembali ya, ini sangat menyakitkan dia. Kerana bersebelahannya, kamu tahu kenapa sering menyakitkan dia? Because the universe is fighting our soul to be together. Seringkali jikalau kalian mulai melepaskan koneksi ini, semesta akan mendekatkan kalian lagi. Ada energy the lovers. Pilihan itu berada di tangan kamu, pilihan itu berada di tangan dia. Kalian mungkin dihadapkan dengan pilihan. Tetapi universe, semesta sering mengkoneksikan hubungan kalian ini. Kita lihatkan bottom of the deck-nya ya, kata-kata yang hadir dari hatinya pagi ini. I'm putting myself first right now. Maka untuk menyelesaikan isu ini, dia perlu ya memfokuskan ke arah energinya. Nah, ini juga mungkin mengindikasikan ya Seven of Pentacles ini. Kelelahan teman-teman, ketika dia hanya memfokuskan dirinya, dia semakin sakit. Dia semakin sakit terpaksa memfokuskan yang dia harus melepaskan kamu atau sudah melepaskan kamu. Bagaimanakah untuk healing, memperbaiki semua ini? Dia perlu meletakkan dirinya dahulu ke depan ya. Dia perlu memfokuskan kepada momen ini, detik ini, dan bagaimanakah dapat menyelesaikan isu di antara kalian. Dia perlu seperti mencapai ketenangan di jiwanya. So I'm putting myself first right now. Dia perlu fokus ataupun refokus kembali energinya. Saya tidak tahu teman-teman ya, saya menangkap energi ada beberapa di antara dia yang terpaksa melakukan ini kerana keluarga. Saya tidak tahu ya, sama ada melibat orang tua atau keluarga yang mungkin ya tidak merestui. Okey guys, kita akan buka kartu lagi ya, dan kita akan cuba lihatkan di sini. Okey, where's the card? Berlandaskan kata-kata hatinya ini teman-teman. Apakah yang ingin dia lakukan segera di hubungan kalian ini? Nah, berlandaskan kata-kata yang hadir ya, berkaitan dengan mimpi yang dia alami tentang kamu semalam. Apakah yang ingin dia lakukan secara segera dengan pantas di hubungan kalian ini? Ketika dia terpaksa refokus kepada dirinya, apakah yang akan dia lakukan segera di hubungan kalian ini? Kita cuba lihatkan ya. Apakah yang akan dia lakukan dengan segera berlandaskan mimpi yang dia dapatkan semalam? Wow, teman-teman, di sini ada compassion ya. Saya menangkap energinya yang mulai menyedari ya, kesilapan apa yang dia lakukan kepada kamu. Orang ini seperti mulai bersimpati, itu energi pertama, atau ingin meraih simpati kamu lagi. Sama ada dia bersimpati dengan tindakan si dia yang pergi meninggalkan kamu, tidak berkomunikasi, diam-diaman, atau ke depannya nanti dia cuba mendapatkan simpati kamu agar kamu memberikan dia perhatian. Di sini teman-teman ada adaptation ya, fluid. Sesuatu yang mengindikasikan energi fleksibel. Begini teman-teman, maksudnya adaptation ini seperti, nah ini sesuatu yang berkaitan dengan I'm putting myself first right now. Orang yang cuba refocus, cuba beradaptasi dengan apa yang sedang terjadi dengan hubungan ini. Dengan dia beradaptasi ya, dengan apa yang terjadi, dia boleh dapat mendapatkan pencerahan, fokus yang lebih baik. Maka ke depannya dia dapat membuat keputusan yang terbaik untuk hubungan kalian ini. Nah, di sini teman-teman, imajinasi. Orangnya very imaginative ya. Dia seorang yang sangat suka berimajinasi. Ya, memikirkan macam-macam, maka dia sangat suka berimajinasi yang kamu datang mengetuk ya pintu rumahnya. Di depan, ke depannya nanti teman-teman, berlandaskan seseorang yang mampu untuk beradaptasi,
ingin mendapatkan kembali simpati kamu, dia sedang berimajinasi yang perhatian ini akan diberikan. Seolah-olah ya, memberikan saya gambaran seseorang yang ingin kembali memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Dan dia percaya melalui imajinasi ini, perkara ini akan berlaku. Yakin, benar kan? Believe. Teman-teman, bottom of the deck ni yakin. Dia yakin dengan hanya berimajinasi, secara tidak langsung memanifestasikan kamu kembali, dan ini akan berlaku ke depannya nanti. Saya menangkap dia ini yang seperti benar-benar ya, ingin mendapatkan belas kasihan daripada kamu. Dia seperti benar-benar ingin kamu bersimpati, memahami kondisi keuangannya yang tidak baik-baik saja, maka ini menghambat pergerakan dia kepada kamu. Mungkin begitu ya. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat hari ini ya adalah Gemini, Virgo. Gemini hadir 2 kali ya. Gemini, Virgo, Pisces, Taurus juga kuat ya. Dan juga kehadiran zodiak yang lain ya, seperti Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio, saya menangkap energi lebih ke arah Pisces di sini ya. And then Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Gemini. Capricorn, Taurus, Virgo. Taurus, Virgo sangat kuat di sini. Okey guys, kita akan lihat lagi ya. Selain daripada kata-kata yang hadir dari hatinya ke kamu berlandaskan mimpi yang indah ini, kita cuba lihatkan kartu yang terakhir ya. Apakah lagi kata-kata hatinya? Mungkin sesuatu yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui pembacaan sampingan pagi ini. Selain daripada kata-kata yang hadir dari hatinya untuk kamu, kita cuba lihatkan di sini ya. Apa yang ingin dia sampaikan? Mengapa nasib dan takdir tidak berpihak kepada kita? Nah, ini mengindikasikan hubungan kalian ya, yang sering seperti terpaksa menempuhi ya segala rintangan dan halangan, seolah-olah ya semesta tidak membantu kalian. Mengapa nasib dan takdir tidak berpihak kepada kita? Ini mengindikasikan mungkin beberapa di antara kalian di sini tidak bersama ya, mungkin berpisah, mungkin ada yang long distance relationship, ada yang ditinggalkan. Hati ini terasa begitu sepi tanpa kehadiranmu. Nah, sudah terlihat ya, terjawab daripada kartu The Hermit ini. Hati ini terasa begitu sepi tanpa kehadiranmu. Ingin kamu mengetuk pintunya kerana apa yang hadir hanyalah sebuah mimpi ya. Maka hakikatnya tidak ada orang yang hadir di sebelahnya. Maka hati ini terasa begitu sepi tanpa kehadiranmu. Kita lihat lagi teman-teman ya. Kata-kata dia kepada kamu pagi ini. Aku merasa cukup beruntung mengenali kamu, aku sayangkan kamu. Orang ini penuh dengan kesyukuran ya. Walaupun mungkin kalian ya terpaksa menghadapi rintangan dan halangan, tidak dapat bersama, dia tetap mensyukuri akan keberadaan, kehadiran kamu di dalam hidupnya. Dia merasakan cukup beruntung ya, dapat menikmati keprihatinan kamu, kepedulian kamu, bantuan kamu. Sangat bersyukur yang kamu hadir di dalam hidupnya. Kamu selalu membuat jantungku berdegup kencang. Nah, ini masih lagi energi yang masih berjalan ya. Ketika bermimpi tentang kamu, mengingati kamu, senyum-senyum sendiri, hatinya tetap akan berdegup ya, berdegup kencang. Hanya memikirkan kamu, membayangkan wajah kamu, masih ada lagi dubdap-dubdap itu ya di hatinya si dia. Kata-kata terakhir, pikiranmu membuatku takjub. Wow, karaktermu menantangku untuk menjadi orang yang lebih baik. Orang ini sangat terpesona, sangat mengagumi karakteristik kamu yang mungkin ya cukup tegas, cukup cerdas. Pikiranmu membuatku takjub. Karaktermu menantangku untuk menjadi orang yang lebih baik. Kamu ini orang yang memberikan dia cabaran, menyuntik semangat agar dia mampu melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak berani untuk hadapi. Kamu penyemangatnya si dia. Maka orang ini sukar untuk melupakan kamu. Energi yang sepositif ini teman-teman akan menarik siapa sahaja, walaupun musuh kamu sekalipun. Ketika kamu terlalu positif, kamu memberi penyemangat ya, menyemangati orang lain, sama ada ini orang yang kamu cintai ataupun musuh kamu sendiri, pasti akan tertarik lagi dan sangat mengagumi kamu dan sukar ya untuk melupakan orang yang seperti kamu. Maka kamu lihat di sini ya, pikiranmu membuatku takjub, karaktermu menantangku untuk menjadi orang yang lebih baik. Kamu memang menyuntik semangat kepada si dia. Maka ini tidak begitu mudah ya untuk membuatkan dia melupakan kamu. Nah, alam bawah sadarnya akan sentiasa membawa kamu hadir lagi dan lagi
ke dalam mimpinya. Nah, teman-teman, ini kata-kata yang hadir daripada hati seseorang ketika dia mendapatkan mimpi yang indah tentang kamu malam semalam. Nah, zodiaknya sudah saya bacakan. Kita buka beberapa inisial di sini ya. Ini mungkin inisial kamu, ini mungkin inisial si dia. Di sini ada huruf D ya, D delta, Q, Quebec, M, ada huruf Y, ada huruf U, G, I, T, S, E, W, F. Kita ambil dua lagi teman-teman ya. Saya terambil 3. It's always like that. Ingin ambil 2 tetapi yang keluar 3. Okay, it's okay ya. Saya letakkan saja di sini. Yang terakhir sekali ada huruf J. Okay. Kelihatan teman-teman ya, D, Q, M, Y, U, G, I, T, S, E, W, F, X, L, dan J. Okey teman-teman, ini inisial yang hadir untuk pembacaan sampingan pagi ini yang bertemakan dia terbangun pagi ini dengan kata-kata ini tentang kamu dari hatinya. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan sampingan kali ini. Yakinilah akan doa-doa kamu and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di tayangan video malam ini. Bye, take good care.